Halo guys, kepriwe kabare? Sehat? Coba bayangkan kalau suatu hari nanti manusia tiba-tiba di-upgrade dan mempunyai kekuatan sihir atau expert. Kira-kira apa yang bakal terjadi dengan dunia ini guys? Ya, itu adalah sinopsis dari film yang akan kita bahas kali ini yang berjudul The Witch: The Subversion. Film ini bercerita tentang di mana ada sekelompok orang yang membuat uji coba kepada manusia untuk dijadikan manusia super dengan kekuatan yang berkali-kali lipat di atas kekuatan manusia normal pada umumnya. Sampai pada suatu hari, akhirnya uji coba itu pun menghasilkan varietas manusia super yang sangat overpower, yakni seorang gadis dengan kekuatan yang hampir sempurna. Namun sayang, gadis tersebut ternyata mempunyai kehendak lain dengan kekuatan yang dia miliki dan membantai semua penciptanya. Yowes ben gak kakean cangkem, mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Dan ini dia, The Witch: The Subversion. Film dibuka dengan penampakan awal mula dari pengembangan uji coba manusia super kepada seluruh anak-anak yang ada di dunia. Semua anak-anak yang ada di sana dibedah dan dilakukan berbagai uji coba yang sangat mengerikan untuk mendapatkan varietas manusia terbaik. Yang kalau dilihat-lihat lebih detail lagi, uji coba ini sudah dilakukan sejak zaman kekuasaan Nazi yang dipimpin oleh kekuatan Adolf Hitler. Hingga berpuluh-puluh tahun kemudian, pembantaian besar-besaran pun dilakukan di salah satu laboratorium yang dipimpin oleh seorang profesor yang bernama Profesor Baik. Belum jelas alasan sebenarnya kenapa Profesor Baik sampai membantai semua anak-anak hasil uji coba di labnya tersebut. Yang jelas pada saat tragedi itu dilakukan, ada satu subjek, yakni seorang gadis muda yang berhasil kabur dari pembantaian. Bahkan setelah dicari-cari oleh Mr. Choi, yakni rekan Profesor Baik, ternyata mereka tidak bisa menemukan gadis yang kabur tersebut. Yang akhirnya Profesor Baik pun membiarkannya karena mengira kalau gadis subjek itu nantinya pasti akan mati dengan sendirinya. 그래봐야 지가 이제 8살이야. 쩌다 죽겠지. 본사에는 그냥 다 처리된 걸로 보고 올려요. Beberapa hari kemudian ternyata gadis itu berhasil selamat dan ditemukan oleh seorang peternak bermarga Go di pinggir hutan. Karena merasa khawatir dengan kondisi gadis tersebut, ia dan istrinya pun segera membawa dokter untuk memeriksanya. Namun setelah diperiksa, selain dia akan pulih dengan normal, ternyata sang dokter mengatakan kalau gadis itu rupa-rupanya mengalami luka di kepala yang cukup serius, yang bahkan mengakibatkan ia akan mengalami lupa ingatan untuk selamanya, alias permanen. 기억이 올랑가 어쩔랑가 모르겠네. 이제. 10 tahun kemudian gadis subjek tersebut yang sudah dewasa ternyata diberi nama Ko Jae-yoon oleh keluarga Go. Hampir setiap bulan ia ngutang pakan ternak di toko ternak kenalan keluarga Go. 아저씨, 여기까지 12%야. 그래요. 야, 안 되는데 저거. Yang ternyata keluarga Go sendiri memutuskan untuk merawatnya dan menjadikan Jae-yoon sebagai anak mereka tanpa memperdulikan asal-usulnya. Berkat dirawat oleh keluarga Go, Jae-yoon pun tumbuh menjadi gadis cantik yang sangat patuh kepada orang tua. 알로 줘요. 내가 할게. 옷 좀 사 입어. 맨날 그게 뭐요? 선모습도 아니고. 나중에 나 시집 갈 때 우유지나 마셔요. 그래서 언놈이 뭐 너 말이나 걸겠냐? Namun setelah 10 tahun lamanya, selain keuangan mereka yang sedang seret, ternyata ibunya mengalami penyakit demensia alias lupa ingatan sementara. Namun karena pada saat itu harga ternak sedang anjlok, mereka pun tak bisa berbuat banyak untuk melakukan pengobatan kepada ibunya. Bahkan bukan hanya itu, ternyata Jae-yoon juga mengidap satu penyakit di kepalanya yang membuatnya sangat pusing bukan main. Bahkan sampai mengalami pendarahan hebat. Ia pun berusaha mencari tahu tentang penyakitnya tersebut melalui internet dan juga mencari tahu sendiri bagaimana cara mengobatinya.
Keesokan harinya saat Jaeyoon berangkat sekolah dengan temannya yang bernama Myunggi, tiba-tiba ia meminta Jaeyoon untuk mengikuti sebuah lomba bernyanyi di sebuah stasiun TV, di mana jika memenangkan lomba tersebut, maka Jaeyoon akan mendapatkan hadiah uang yang cukup besar. Tentu uang tersebut nantinya akan bisa untuk menopang ekonomi keluarganya yang saat ini sedang seret. Yang tanpa pikir panjang, Jaeyoon pun memutuskan untuk mengikuti lomba itu sekedar untuk mengejar hadiahnya. 고3이네요. Namun di saat audisi sedang berlangsung, ternyata Jaeyoon tidak hanya sekedar menampilkan bakat menyanyinya saja. Ternyata Jaeyoon juga menampilkan satu bakat sihir kecil-kecilan yang selama ini dia sembunyikan untuk mendongkrak performanya. Yang dimana rupa-rupanya selama ini ayah dan ibunya memintanya untuk menyembunyikan kekuatannya itu agar tidak membahayakan dirinya. Dan ternyata benar saja, setelah tidak sengaja Jaeyoon menunjukkan kemampuan sihirnya ke publik, tiba-tiba sekelompok orang dari fasilitas laboratorium pun berhasil menemukannya. Bahkan keesokan harinya saat Jaeyoon hendak ke audisi itu lagi, tiba-tiba di kereta api ada seorang pria yang menghampirinya. Kita sebut saja si nomor 2. Yang dimana ternyata si nomor 2 ini adalah salah satu manusia super dari fasilitas laboratorium yang dahulu dia adalah rekan sesama subjek percobaan. Namun karena Jaeyoon saat ini mengalami lupa ingatan, ia pun tidak bisa mengenali si nomor 2 yang ada di hadapannya. 너 같은 애가 그리졌다고? 지금 무슨 말씀 하시는 거예요? 이거 진짜인가? Setelah bertemu dengan si nomor 2, Jaeyoon yang melanjutkan audisinya pun membuat semua orang terkagum-kagum dengan bakat suara dan sihirnya. Namun bukan hanya orang-orang yang ada di sana yang terkagum-kagum dengan bakatnya, tapi Profesor Baik dan juga Mr. Choi yang melihatnya dari kejauhan pun sangat terkagum-kagum dengan Jaeyoon yang ternyata masih hidup hingga saat ini. 제발 봐. 천천히 자세히 보세요. Dan setelah audisi selesai, Jaeyoon yang hendak pulang bersama sahabatnya, tiba-tiba ia mengalami sakit kepala yang amat sangat nyut-nyutan. Yang ternyata Jaeyoon selama ini mengidap sebuah penyakit yang bisa merenggut nyawanya kapan saja dan di mana saja. Sang dokter yang kerap memeriksanya mengatakan kalau Jaeyoon harus segera melakukan operasi sumsum tulang belakang dari orang tua kandungnya. Namun karena keluarga Jaeyoon saat ini bukanlah orang tua kandungnya, ia pun menyembunyikan penyakitnya tersebut kepada mereka. Dengan keadaannya yang cukup lemas, tiba-tiba ada segerombolan orang yang menghampirinya dan meminta Jaeyoon untuk mau ikut bersama mereka. Yang dimana ternyata orang-orang ini adalah anak buah dari Mr. Choi yang ingin membawa Jaeyoon kembali ke fasilitas. Beruntungnya saat itu Jaeyoon dan Myunggi bisa memanfaatkan kondisi sekitar yang sedang ramai dan berhasil kabur dari anak buah Mr. Choi. Namun ketika baru saja Jaeyoon turun dari kereta, tiba-tiba si nomor 2 ternyata kembali menghampirinya yang saat itu hendak pulang ke rumah. Dan karena Jaeyoon memang tidak mengenalnya, ia pun mengabaikan si nomor 2. Namun di saat yang bersamaan, tiba-tiba si nomor 2 ini malah membuat Jaeyoon sangat terkejut karena dia bahkan entah yang bagaimana caranya tahu keberadaan orang tuanya dan seperti sedang mengancamnya. Dan ternyata benar, si nomor 2 dengan rekannya si nomor 3 juga beberapa anak buahnya ternyata sudah berada di rumah Jaeyoon untuk menghampiri kedua orang tuanya. Namun belum sempat menemui mereka saat itu ada seorang polisi, yakni ayah Myunggi yang pada sore itu sedang patroli di sana. Dan tentu saja melihat ada beberapa orang asing di rumah keluarga Jaeyoon ini pun ayah Myunggi lantas mencoba untuk menginterogasi mereka.
Tidak berapa lama kemudian Jayun yang sudah sampai ternyata mendapati dari kejauhan rumah orang tuanya yang tampak sangat gelap gulita padahal sudah sore hari. Terlihat di sana juga ada mobil ayah Myunggi yang masih berada di sana tapi tidak ada orangnya. Namun setelah bergegas masuk ke dalam rumah, rupa-rupanya tidak terjadi apa-apa dengan mereka karena ternyata memang saat itu listrik sedang padam. 아니 그 내가 둘 차례 아닌가? Di sisi lain, Profesor Baik yang saat itu sedang bersantap siang dengan Mr. Choi tiba-tiba ia memberikan kabar yang sangat membuat marah rekannya tersebut, di mana ternyata Profesor Baik ingin mencampakkan Mr. Choi dan memintanya untuk tidak lagi ikut campur dalam masalah fasilitas dan juga perihal Jayun. Tentu saja perlakuan Profesor Baik kepadanya pun membuat Mr. Choi murka. 걘 처음부터 우리 거 아니었나? Beralih dengan Jayun yang saat itu tiba-tiba kembali mengalami sakit kepala yang amat sangat, di mana sakit kepalanya itu ternyata karena penyakit yang ia derita lagi-lagi kambuh. Namun di saat Jayun sedang mengalami sakit kepala yang sangat hebat, ternyata segerombolan anak buah Mr. Choi sudah berhasil masuk ke dalam rumahnya secara diam-diam. Jayun yang menyadari situasi tersebut pun langsung bergegas keluar dari kamarnya. Namun ternyata Jayun terlambat karena mereka sudah berhasil menyekap kedua orang tuanya dan juga sahabatnya Myunggi. 우리 작은 마녀 아가씨라 불러줘야. Sambil menodongkan pistolnya ke Jayun, orang-orang itu pun lantas terus memintanya untuk mengaku kalau ia adalah gadis yang mereka cari-cari selama ini, yang hampir membunuh mereka semua saat berada di fasilitas laboratorium. Namun karena Jayun saat ini hilang ingatan, ia pun hanya memohon ampun kepada mereka dan meminta mereka untuk segera melepaskan keluarganya. Karena memang Jayun merasa bukan dialah orang yang mereka cari-cari. Tapi orang-orang itu tidak peduli dan terus saja memaksa Jayun untuk mengaku dan malah mengancam akan membunuh sahabat dan juga kedua orang tuanya yang pada akhirnya 이러다 네 친구 죽겠다. 어? ya tiba-tiba tanpa disadari kekuatan Jayun pun akhirnya muncul dan berhasil membunuh orang-orang suruhan Mr. Choi. 내가 아니랬잖아. Setelah berhasil menghabisi orang-orang suruhan Mr. Choi, sahabatnya pun jadi sangat ketakutan melihat kekuatan Jayun yang sangat brutal. Namun di saat itu juga ternyata si nomor 2 dan si nomor 3 sudah berada di sana di saat kejadian tersebut. Tanpa basa-basi si nomor 2 lantas bernegosiasi dengan Jayun untuk ikut dengan mereka. Jika tidak, maka ia mengancam akan membunuh sahabat dan kedua orang tuanya. Karena tidak punya pilihan lain, Jayun pun terpaksa harus mau ikut bersama mereka ke fasilitas tanpa perlawanan sedikit pun. Yang tentu semua itu ia lakukan karena tidak ingin sahabat dan kedua orang tuanya tewas. 우리 엄마 아빠 좀 부탁해. Setelah sampai di fasilitas laboratorium, Profesor Baik mengurung Jayun dan mengikatnya untuk berjaga-jaga kalau-kalau kekuatannya yang mungkin saja bisa tiba-tiba muncul dan menyerang mereka. Profesor Baik lantas terus mencerca berbagai pertanyaan kepada Jayun soal masa lalunya dan bagaimana caranya dia masih hidup hingga saat ini. Namun karena Jayun memang lupa ingatan, ia pun tak mengerti sama sekali apa yang Profesor Baik katakan. Hingga pada akhirnya Profesor Baik pun memberikan sebuah serum agar Jayun bisa mendapatkan ingatannya kembali. 하게 있어 아가. 괜찮니? Setelah mendapatkan ingatannya kembali, Profesor Baik lantas menjelaskan alasan kenapa ia dan kelompoknya sampai harus membantai semua anak-anak super yang sudah mereka ciptakan dengan susah payah. Ternyata alasannya adalah karena anak-anak ciptaan Profesor Baik ternyata mempunyai kekuatan yang jauh melebihi ekspektasi mereka, yang dimana hal tersebut malah membuat para petinggi sangat ketakutan kalau anak-anak tersebut nantinya tidak akan bisa dikendalikan oleh mereka
Dan ya, mau tidak mau Profesor Baik pun harus menuruti permintaan para petinggi untuk segera memusnahkan ciptaannya yang sudah mendekati kategori sempurna. 우리가 만들어 놓고 어린애라고 우습게 본 거지. 너무 아까웠어. 너한텐 내가 엄마야, 엄마. Dan alasan Profesor Baik melepaskan Jayun waktu lalu adalah karena dibalik kekuatannya yang amat overpower, rupa-rupanya Profesor Baik sengaja membuat satu kecacatan pada otak Jayun untuk bisa menundukkannya, yakni sakit kepala yang selama ini Jayun rasakan, dimana ternyata sakit kepala itu berasal dari otaknya yang akan meledak jika tidak diberikan obat selama 1 bulan sekali. Namun di luar dugaan Profesor Baik, ternyata Jayun bahkan bisa bertahan tanpa obat sekalipun selama bertahun-tahun. 쏟아질. Setelah melihat kondisi otak Jayun yang sudah hampir mencapai batasnya, Profesor Baik yang tidak ingin ciptaannya itu musnah begitu saja, lantas memberikan obat tersebut kepada Jayun agar Jayun bisa diselamatkan dan mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan menyuntikkan obat tersebut, Profesor Baik berharap nantinya Jayun bisa dikendalikan dan menjadi satu-satunya ciptaannya yang sempurna untuk menggapai obsesinya. Namun ternyata 기대 이상이네. 얘 어디 간 거야? 지내셨어요? 너 ya, setelah mendapatkan kekuatannya alih-alih bisa mengendalikan Jayun, ternyata Profesor Baik harus mendapatkan kenyataan yang amat pahit karena rupa-rupanya selama ini Jayun ternyata tidaklah sedang mengalami lupa ingatan. Ternyata selama ini Jayun selalu ingat siapa dirinya dan dari mana asalnya. Dan alasan Jayun waktu lalu mengikuti audisi dan menunjukkan sedikit kekuatannya adalah untuk memancing mereka. Karena ternyata selama ini Jayun sudah mencari-cari keberadaan Profesor Baik untuk mendapatkan serum dari sakit kepala yang ia derita. Dan ya, akhirnya Profesor Baik pun tertipu dengan rencana Jayun. 혹시라도 이대로 죽게 될까봐. 이런 영악한 년. 이거 Sementara di sisi lain terjadi pertarungan sengit antara anak buah Mr. Choi dan anak buah Profesor Baik yang saat itu Mr. Choi mencoba menerobos masuk ke dalam laboratorium untuk menghabisi Jayun. Namun karena anak buah Mr. Choi hanyalah menungsa biasa, mereka pun harus terbantai oleh si nomor 3 tanpa perlawanan sedikitpun, alias mokap. Sementara itu sambil menyeret Profesor Baik, tiba-tiba dari arah belakang Jayun mendapatkan serangan telak dari si nomor 2 hingga terpental cukup kuat. Ternyata si nomor 2 ini ingin menantang Jayun karena ia masih tidak terima kalau Jayunlah yang menjadi nomor 1 di antara mereka. 왜 이래? 너야말로 예나 지금이나. Merasa kalau kekuatannya sudah melampaui Jayun, mereka pun akhirnya beradu kekuatan satu sama lain hingga menghancurkan laboratorium. Namun setelah sekian lama pertarungan, ternyata si nomor 2 rupa-rupanya masih tetap tidak bisa menandingi kekuatan Jayun yang terlalu overpower. Dan ketika baru saja Jayun menyelesaikan pertarungan, tiba-tiba Mr. Choi ternyata sudah berada di belakangnya dan berhasil menembaknya. Bahkan bukan hanya menembak Jayun, Mr. Choi juga menembak si nomor 3 dan bahkan membunuh Profesor Baik yang saat itu hendak meminta tolong kepadanya. 아니 이렇게 바빠 죽겠는데 말 존나게 많네 씨발 진짜. Namun saat mengira dialah pemenang dari pertarungan ini, ternyata Mr. Choi tidak menyadari kalau Jayun yang sangat overpower itu sudah berada di belakangnya. Dengan hanya menggunakan pistol tentu saja ia tidak bisa mengalahkan Jayun, yang akhirnya Mr. Choi pun harus mati sia-sia tanpa perlawanan. 이제 우리만 남았네.
Setelah hanya tinggal mereka berdua, Jae-yun lantas meminta si nomor 2 untuk memberitahukan di mana lokasi obat atau serum yang digunakan untuk meredakan otaknya. Namun bukannya memberitahukan lokasinya, si nomor 2 malah kembali menantang Jae-yun untuk berduel jika ingin mengetahui lokasi serum tersebut. Yang ternyata si nomor 2 hendak bermain curang dengan mengeroyok Jae-yun bersama si nomor 3. Tapi ternyata tetap saja, walau dikeroyok sekalipun, Jae-yun bisa mengalahkan mereka berdua dengan mudahnya. Setelah mendapatkan cadangan serumnya, Jae-yun lantas menghampiri ayah dan ibunya yang saat itu sedang di rumah sakit. Ternyata ia datang ke sana untuk memberikan sebagian serum itu untuk ibunya agar penyakit ibunya bisa disembuhkan. Dimana ternyata setelah memberikan serum tersebut, Jae-yun pun memutuskan untuk segera pergi meninggalkan mereka berdua untuk selamanya. 나 돌아와. 몸 잘 챙기고. 3 bulan kemudian di tempat yang antah berantah dengan seorang wanita paruh baya, yakni kembaran Profesor Baik yang dikenal sebagai Dokter Baik. Yang walaupun tempatnya sudah dijaga dengan aman dan begitu ketat, ternyata tanpa disadari oleh Dokter Baik, Jae-yun nyatanya sudah berada di hadapannya. 너구나. Namun kedatangan Jae-yun pada hari itu tidak membuat Dokter Baik terkejut karena dia sudah tahu betul kalau Jae-yun pasti akan datang kepadanya. Yang ternyata alasan Jae-yun datang ke sana adalah untuk meminta Dokter Baik untuk membuatkan serum yang lebih permanen ketimbang serum yang saat ini dia gunakan. Dan apabila Dokter Baik tidak mau membuatkan serum tersebut, maka tidak segan-segan Dokter Baik juga akan Jae-yun musnahkan. 누가 그러더라고요. 그러지 마. 엄마 괜찮아. 너 언니한테 까불면 Tamat. Itulah dia The Witch The Subversion. Bagi kalian yang baru lihat film The Witch ini, silakan langsung nonton The Witch part keduanya guys. Linknya sudah dicantumkan di kolom deskripsi atau bisa klik langsung di akhir video ini. Karena kelanjutan dari The Witch part keduanya jauh lebih seru dan lebih brutality. Ya wes, segitu aja dulu rangkuman kita kali ini. Sampai jumpa di alur film-film menarik lainnya. Arigatou gozaimashita dan ciao.